Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Oh baik, alhamdulillah. Anak-anak, di sini masuk semua. Oh bagus kalau sudah masuk semua. Anak-anak, anak-anak di sini kita harus rajin membaca, karena dengan rajin membaca kita bisa tahu apa yang kita tidak ketahui dan akan menjadikan diri kita menjadi lebih pintar anak-anak. Anak-anak di sini juga kita harus disiplin, karena dengan disiplin kita itu akan mampu meraih segala cita-cita dan impian kita suatu saat nanti. Karena dengan rajin kita bisa menyelesaikan tugas-tugas kita yang menjadi tugas kita akan lebih mudah dengan rajin dan dengan disiplin juga. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, ayo kita terlebih dahulu untuk baca doa sebelum kita memulai pelajaran. Ayo doa kita dimulai anak-anak. Baik, anak-anak, di sini kita akan belajar tentang organ pencernaan hewan dan manusia. Ayo anak-anak, bukunya dikeluarkan. Ayo kita baca bersama dan kita amati bersama tentang organ pencernaan hewan dan manusia di sini anak-anak. Oh, baik. Kalau kita sudah selesai membaca dan mencermati tentang organ pencernaan hewan dan manusia di sini anak-anak. Nah, di sini Bapak punya pertanyaan. Apakah sarapan itu penting anak-anak? Oh, baik. Mengapa anak-anak? Apa yang anak-anak ketahui tentang organ pencernaan? Oh, iya. Apa organ pencernaan itu bagi kita? Apakah organ pencernaan itu penting bagi kita anak-anak? Mengapa anak-anak? Apakah organ pencernaan kita yang kita miliki ini sama dengan organ pencernaan yang dimiliki oleh hewan anak-anak? Baik, sudah pintar semua anak-anak. Di sini anak-anak, ayo kita bagi kelompok ada berapa orang di sini? Oh, baik, kita bagi kelompok hari ini anak-anak, karena di sini jumlahnya ada 9 orang, maka kita bagi kelompok menjadi 3. Masing-masing kelompok ada 3 orang anak-anak. Dan nanti dalam diskusi ini silakan siapkan kertas anak-anak. Siapkan kertas untuk pertanyaan yang anak-anak ingin yang belum diketahui ditulis nanti dan kita tempel di dinding, dan kita kerjakan bersama nanti pertanyaan yang masih belum diketahui oleh anak-anak, yang masih belum paham anak-anak terhadap organ pencernaan hewan dan manusia di sini anak-anak. Ayo, sudah berbagi kelompok anak-anak? Alhamdulillah kalau sudah. Ayo kita diskusi kita dimulai anak-anak tentang organ pencernaan dan hewan pada manusia di sini anak-anak. Baik anak-anak, kalau sudah selesai di sini bahwa di sini sistem pencernaan atau organ pencernaan itu adalah merupakan sebuah proses jaringan organ yang memiliki jadi anak-anak di sini organ pencernaan itu adalah sebuah sistem serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan anak-anak di dalam tubuh kita, apa yang kita makan anak-anak, dan makanan-makanan yang kita makan itu akan diproses di dalam tubuh kita itu baik secara mekanik ataupun secara kimia anak-anak.
Jadi organ pencernaan itu pada manusia itu ada mulut, ada kerongkongan, ada lambung, ada usus halus dan usus besar anak-anak. Dimana mulut di sini, dalam mulut, organ pencernaan mulut pada manusia di sini adalah organ pertama yang bertugas dalam proses pencernaan makanan. Fungsi utamanya mulut di sini adalah menghancurkan makanan sehingga ukurannya cukup lebih kecil untuk dapat ditelan di dalam perut. Proses pencernaan dimulai sejak makanan masuk ke dalam mulut, dan di dalam mulut terdapat ada alat-alat yang membantu dalam proses pencernaan. Bagian alat-alatnya itu ada gigi, lidah, dan kelenjar ludah atau air liur. Di dalam rongga mulut terjadi proses pencernaan makanan secara mekanik dan kimiawi. Yang kedua, organ pencernaan kerongkongan. Fungsi kerongkongan di sini dalam organ pencernaan manusia itu sebagai saluran untuk memindahkan makanan dari mulut ke lambung. Kerongkongan dapat melakukan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas untuk mendorong makanan sedikit demi sedikit ke dalam lambung atau ke dalam perut anak-anak. Maka makanan ada di dalam kerongkongan yang hanya sekitar 6 detik anak-anak. Bagian pangkal pada kerongkongan yang disebut dengan faring berotot lurik, otot lurik pada kerongkongan yang bekerja secara sadar menurut kehendak kita dalam proses menelan. Yang ketiga itu ada lambung, organ pencernaan yang ada di manusia. Fungsi lambung dalam organ pencernaan manusia di sini itu sebagai penghasil pepsinogen. Pepsinogen di sini adalah bentuk yang belum aktif dari pepsin. Enzim pepsin ini berfungsi dalam mengubah molekul protein menjadi potongan-potongan protein. Dinding pada lambung menghasilkan asam klorida atau yang disingkat dengan HCI anak-anak, yang berfungsi untuk menumbuh mikroorganisme dalam makanan, menciptakan suasana asam dalam lambung, dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Permukaan pada lambung mengeluarkan lendir yang memiliki fungsi untuk melindungi dinding lambung dari pepsin. Pada bayi anak-anak, lambungnya menghasilkan 2 enzim, yaitu renin yang memiliki fungsi untuk mengumpulkan protein susu dan kazein atas bantuan kalsium dan lipaseguna dalam memecah lemak dalam susu. Yang keempat itu ada usus lambung anak-anak, organ pencernaan pada manusia. Ada yang keempat itu ada usus halus anak-anak dalam organ pencernaan manusia. Usus halus terbagi atas 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Pada usus 12 jari bermuara saluran getah, pankreas, dan seluruh empedu. Dan yang kelima itu dalam organ pencernaan manusia ada usus besar anak-anak, yaitu fungsi usus besar adalah untuk mengabsorpsi air dan mineral, tempat pembentukan vitamin K dengan bantuan bakteri, serta melakukan gerakan peristaltik untuk mendorong tinja menuju anus. Bakteri yang terdapat dalam usus besar juga berperan dalam proses pembusukan sisa makanan menjadi kotoran anak-anak. Jadi itu organ pencernaan yang terdapat dalam manusia. Kalau dalam hewan anak-anak sama, ada mulut juga anak-anak, tapi lain fungsi anak-anak.
fungsinya lain. Mulut di sini berfungsi sebagai tempat makanan yang dicerna pertama kali dalam hewan anak-anak, dan gigi hewan di sini terdiri atas gigi seri yang membantu memotong makanan dan gerakan untuk mengunyah makanan. Yang rahang hewan di dalam mulut ini bergerak menyamping untuk membantu menggiling makanan. Yang kedua, dalam organ pencernaan hewan itu ada kerongkongan juga. Makanan yang dimakan hewan melewati kerongkongan tanpa melalui proses apapun anak-anak. Kerongkongan hewan sangat pendek dan bisa melebar sesuai ukuran dan tekstur makanannya. Yang ketiga itu ada lambung dalam organ pencernaan hewan, yaitu pada bagian lambung di sini ada rumen atau disebut perut besar anak-anak. Makanan dicerna dengan bantuan bakteri. Pada rumen makanan dicerna sampai menjadi bubur, kemudian makanan kembali ke mulut untuk dikunyah lagi anak-anak. Setelah makanan dikunyah lagi, maka ini masuk ke retikulum atau perut jala anak-anak di dalam perut, di dalam lambung, di dalam lambung atau perut hewan anak-anak. Di retikulum makanan mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri dan protozoa. Makanan di retikulum diserap dan disaring dari benda asing yang masuk bersama makanan. Setelah itu makanan masuk ke omosum atau perut kitab. Di omosum makanan dicerna dengan enzim pencernaan. Yang terakhir makanan masuk ke abomasum dan perut masam. Bagian amasum merupakan bagian pencernaan hewan yang disebut lambung juga anak-anak. Dalam abomasum makanan dicerna menggunakan enzim pencernaan pepsin. Yang keempat, pada organ pencernaan hewan ada usus halus juga. Makanan yang sudah dicerna di lambung masuk ke usus halus untuk diserap sari-sarinya dan diedarkan ke seluruh tubuh. Yang kelima, dalam pencernaan organ hewan ada anus. Alat pencernaan hewan anus ini yang terakhir adalah anus. Sisa makanan atau ampas makanan yang sudah diserap sari-sarinya dikeluarkan melalui anus anak-anak pada hewan. Jadi seperti itu anak-anak, bahwa organ pencernaan itu adalah merupakan sebuah rangkaian jaringan untuk memproses makanan yang kita makan anak-anak, dan makanan itu akan diproses secara mekanik ataupun kimia. Jadi anak-anak bisa dipahami dan mengerti. Oh baik, kalau sudah paham dan mengerti, ayo kita akhiri pada pertemuan kali ini. Dan jangan lupa kita di dalam buku ada halaman 23 itu ada latihan, jadi dikerjakan di rumah anak-anak. Ada tugas pekerjaan rumah untuk anak-anak, bisa dikerjakan dengan keluarganya, baik orang tuanya, kakak-kakaknya, bisa minta bantuan pada kakak atau ayah ibunya. Jadi seperti itu anak-anak. Kalau sudah paham dan mengerti, ayo kita akhiri anak-anak. Tapi sebelum kita mengakhiri, alangkah baiknya kita yuk berdoa dulu sebelum mengakhiri. Nah, doa dimulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.